sangat penting sekali. Penting sih mas. Menurut saya penting sih, penting. Penting banget ya. Sebetulnya penting banget ya, karena ini kan terkait sama masa depan keluarganya, terutama mungkin dari segi biaya juga dan juga kesehatan gitu kan. Kalau menurut aku juga penting sih, soalnya banyak banget hal-hal eksternal yang kita harus pikirin demikian supaya perhubungan pernikahan itu bakal berjalan lebih baik. Mengurangi kayak beban yang harus ditanggung oleh kepala keluarganya. Penting banget. Kehamilan itu melahirkan satu peradaban gitu ya, dan kita punya kontribusi besar di situ, apalagi kayak aku perempuan. Perencanaan itu penting banget. Bahkan sebenarnya kalau dibahas hari ini, jauh sebelum kita menikah, ketika kita memilih pasangan itu udah harus punya perencanaan di situ. Karena hamil itu bukan cuma melahirkan satu anak, tapi kalau kita nggak concern sama kondisi psikologis kita gitu ya, itu kita bisa punya anak yang bisa-bisa tadi kayak terakhir stunting gitu kan, atau anak yang penuh dengan luka batin. Menurut saya sih dengan KB. Kalau saya sih targetnya kemarin 6 tahun baru bisa hamil lagi. Kalau kehamilan yang nggak direncanakan, ada kemungkinan mungkin jarak antara si kakak sama si adik itu sangat dekat banget, dan itu rentan banget untuk berpengaruh kepada kesehatan si ibu juga si bayi, baik itu secara kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Manfaatnya cuman yang saya tahu nih, menjaga jarak doang. Pengaturan untuk rencana kehamilan juga sih. Terus ada juga untuk mencegah kehamilan juga ada. Memaknai alat kontrasepsi itu bukan cuma mencegah kehamilan ya, tapi di situ juga ada aspek kita merencanakan, kita membangun keluarga gitu. Jadi jangan dilihat cuma satu aspek, oh ya itu mencegah kehamilan doang, nggak juga gitu. Setahu saya minum pil gitu mas. Minum pil aja. Nah, minum obat nggak sih mas? KB itu pil ya, ada alat yang dimasukkan di tangan seperti itu sih, spiral kalau nggak salah. Yang saya tahu jenis-jenisnya itu ada KB alami, kemudian ada yang hormonal seperti suntik, pil, implan, ada juga yang non hormonal seperti IUD atau spiral, kemudian kondom seperti itu. Dua. Kalau dari saya 2. Iya sama sih mas, 2. Tapi saya mau 3 kayak nanti mas. Kalau dari aku sendiri sih 3 ya. Idealnya 3 sampai 4. 2 ya, 2 sampai 3 mungkin. Kayaknya 2 anak cukup seperti saya. Yang ideal sih aku lihat kayak 2 sih udah oke. Dengan kan kita nggak boleh terlalu dekat juga jaraknya, nggak boleh terlalu sering juga melahirkan, dan dihitung usia menikah. Kalau idealnya sebenarnya kan perempuan minimal 21 tahun, laki-laki minimal 25 tahun, terus biar dia ideal ya bisa 4 sampai 5 tahun lah sekali punya anak. Jadi 2 udah oke sih. Kalau saya ya. Kalau saya sih bareng-bareng suami istri gitu. Biasanya sih wanita ya. Iya, wanita. Karena kan mereka yang melahirkan. Kepala keluarga sih mas. Soalnya kan yang biayai kepala keluarga mas, yang pusing nanti. Sebetulnya kan namanya keluarga pasti ada kontribusi dari suami sama istri. Sebaiknya sih idealnya ya dikomunikasikan. Enggak. Tahu ini mas, biasanya mungkin dari proses melahirkan itu bisa jadi, atau mungkin setelah melahirkan terus ada penyakit atau gimana, kayak gitu sih. Kematian ibu tuh mungkin resiko seorang ibu itu kehilangan nyawanya selama proses hamil sampai melahirkan. Yang aku tahu sih kayak gitu. Stunting pernah dengar tapi saya kurang tahu. Stunting. Stunting nggak tahu. Oke, stunting itu adanya perlambatan pertumbuhan, terutama di area tinggi badan mungkin ya, yang disebabkan oleh kurangnya gizi, baik itu gizi yang
diperoleh dari semenjak kehamilan maupun gizi yang memang diperoleh pada saat anak tumbuh kembang. Tumbuh kembang anak kan kita tahu bahwa 0 sampai 2 tahun itu disebut sama golden age-nya. Mungkin pada saat periode-periode itu asupan gizinya ada sedikit berkurang ataupun memang vitaminnya juga kurang sehingga menyebabkan pertumbuhan anaknya tidak berlaku secara optimal.